Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang memang benar. Maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya, peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dulur-dulur seiman, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan masalah kenabian sesudah menetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk itu Allah mengarahkan kitabnya kepada orang-orang kafir melalui firman Allah yang artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, dan seterusnya. Jadi dulur-dulur sekalian, yang dimaksud dengan hamba ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka datangkanlah sebuah surat yang semisal dengan apa yang didatangkan olehnya. Bila kalian menduga bahwa Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka tantanglah Al-Quran dengan hal yang semisal dengan apa yang didatangkan olehnya. Mintalah pertolongan kepada orang yang kalian kehendaki selain Allah, karena sesungguhnya kalian pasti tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Menurut Ibnu Abbas, syuhada hukum artinya penolong-penolong kalian. Menurut As-Saddi dari Abu Malik, syuhada hukum artinya sekutu-sekutu kalian. Dengan kata lain, ialah kaum selain kalian yang membantu kalian untuk melakukan hal tersebut. Mintalah pertolongan kepada Tuhan-Tuhan kalian agar mereka membantu dan menolong kalian. Mujahid mengatakan bahwa makna wad'u syuhada'akum artinya orang-orang yang akan menyaksikannya. Mereka adalah juri-juri dari kalangan orang-orang yang fasih, dalam berbahasa. Dulur-dulur sekalian, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk melakukan hal tersebut di dalam ayat dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 49, yang artinya, katakanlah, datangkanlah oleh kalian sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih dapat memberikan petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya, jika kalian sungguh orang-orang yang benar. Di dalam surat Al-Isra juga Allah telah berfirman, yaitu dalam ayat 88, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagian-sebagian yang lain. Sedangkan dalam surat Hud ayat 13, Allah juga berfirman yang artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, jikalau demikian,
maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kalian sanggup memanggilnya selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar. Dulur-dulur sekalian, juga Allah telah berfirman dalam surat Yunus ayat 37 dan 38, yang artinya, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan alam semesta. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kalian katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kalian panggil untuk membantu membuatnya selain daripada Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Dulur-dulur seiman, semua ayat ini adalah Makkiyah, artinya turun di Makkah. Kemudian Allah menentang mereka dengan tantangan yang sama dengan dalam surat-surat Madaniyah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23, yaitu berikutnya, yang artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dulur-dulur sekalian, demikian pendapat Mujahid dan Qatadah, dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ar-Razi, dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan Basri, dan kebanyakan ulama ahli tahqiq. Pendapat ini dinilai kuat berdasarkan peninjauan dari berbagai segi, yang antara lain ialah Allah Subhanahu wa taala menantang mereka secara keseluruhan, baik secara terpisah maupun secara gabungan, yang dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang-orang ummi dari kalangan mereka dan orang-orang yang pandai baca tulis dari mereka. Yang demikian itu lebih sempurna dalam tantangannya dan lebih mencakup keseluruhannya daripada tantangan yang hanya ditujukan kepada individu saja dari kalangan mereka yang ummi, artinya yang tidak bisa membaca, yaitu orang-orang yang tidak dapat baca tulis dan tidak memperhatikan suatu ilmu apapun. Sebagai bukti adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud yang ke-13, yang artinya, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat untuk menyamainya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 88, yang artinya, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Dulur-dulur sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwa bimislihi artinya dari orang yang semisal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dari seorang lelaki yang umi seperti dia. Tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, karena tantangan ini bersifat umum bagi mereka semua. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling fasih, dan Allah menantang mereka dengan tantangan ini di Mekah dan di Madinah beberapa kali, karena mereka sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat membenci agamanya. Akan tetapi sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih, ternyata mereka tidak mampu untuk membuatnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24, yang artinya, maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Huruf lan bermakna menafikan untuk selamanya di masa mendatang, yakni kalian tidak akan mampu melakukannya untuk selama-lamanya. Hal ini merupakan suatu mukjizat tersendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala mengemukakan suatu berita yang pasti mendahului segalanya. Mendahului segalanya.
tanpa rasa khawatir dan takut bahwa Al-Quran ini tiada dapat membuat hal yang semisal dengannya untuk selama-lamanya. Memang kenyataannya demikian. Sejak diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang, tiada yang dapat membuat hal yang semisal dengan itu. Tidak mungkin dan mustahil ada manusia yang dapat melakukannya. Al-Quran merupakan kalamullah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Mana mungkin kalam yang maha pencipta dapat diserupakan dengan kalam makhluknya. Dulur-dulur seiman, bagi orang yang memikirkan Al-Quran, niscaya dia akan menjumpai di dalamnya berbagai mukjizat, keindahan-keindahan yang lahir dan yang tersembunyi, yang berkaitan dengan segi lafaz dan segi maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Hud ayat 1. Artinya, Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha waspada. Dulur-dulur seiman, lafaz-lafaz disusun dengan rapi dan kokoh, makna-maknanya dijelaskan secara rinci, atau sebaliknya menurut pendapat yang berbeda-beda. Setiap lafaz dan makna Al-Quran adalah fasih belaka, tiada yang dapat menandinginya, tiada pula yang dapat sejajar dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan banyak hal yang terjadi di masa silam, yang kisah-kisahnya terpendam, lalu kisahnya diangkat kembali sesuai dengan kejadiannya tanpa ada kekurangan sama sekali. Allah memerintahkan kepada semua perkara yang baik dan melarang setiap perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115 yang artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, dalam hal ini Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Dengan kata lain, benar dalam pemberitaan dan adil dalam hukum. Semuanya adalah hak, benar, adil, dan merupakan petunjuk. Di dalam Al-Quran tidak terdapat spekulasi, tiada dusta, dan tiada buat-buatan, sebagaimana yang dijumpai dalam banyak syair Arab dan lain-lainnya yang dipenuhi dengan kedustaan dan spekulasi yang tidak akan indah syair-syair mereka bila tidak disertai dengan kedustaan dan spekulasi. Sebagaimana yang dikatakan bahwa syair yang paling indah ialah yang paling dusta atau bohong. Dulur-dulur seiman, banyak dijumpai di dalam kasidah-kasidah yang panjang lagi bertele-tele. Kebanyakan isinya hanyalah menceritakan masalah wanita, masalah kuda, hammer, atau memuji orang tertentu, kemudian unta, peperangan, kejadian, hal yang menakutkan, atau sesuatu pemandangan yang tiada mengandung suatu faedah, selain hanya untuk menunjukkan kemampuan si penyair yang bersangkutan dalam menggambarkan sesuatu yang samar lagi jelimet, atau menampilkannya ke dalam gambaran yang jelas. Kemudian dijumpai satu bait, dua bait, atau lebih mencakup isi seluruh kasidah, sedangkan yang lainnya tidak ada manfaatnya atau gunanya dan tidak ada faedahnya selain hanya bertele-tele. Adapun Al-Quran seluruhnya fasih lagi berparama sastra, sangat tinggi bagi orang yang mengetahui hal tersebut secara rinci dan secara global dari kalangan orang-orang yang mengerti bahasa Arab dan seni beserta ungkapan mereka. Karena sesungguhnya jika kamu renungkan berita-beritanya, niscaya kamu menjumpai sangat indah, baik yang diungkapkan dalam bentuk yang panjang maupun dalam bentuk yang ringkas. Sama saja apakah itu ungkapannya berulang atau tidak, sebab setiap kali berulang dirasakan bertambah indah dan anggun. Tidak bosan membacanya, dan para ulama tidak pernah merasa jenuh.
Dulur-dulur seiman, bila Al-Quran mengungkapkan suatu ancaman atau peringatan, hal ini diungkapkannya dalam bahasa yang membuat gunung yang bisu lagi kokoh itu akan bergetar. Terlebih lagi kalbu manusia yang memahaminya. Apabila mengemukakan suatu janji, diungkapkan dalam gaya bahasa yang membuat hati dan pendengaran manusia terbuka, merasa rindu kepada surga yang berada di sisi arsy Tuhan yang Maha Pemurah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Targhib melalui firman Allah, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat ke-17, yang artinya seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pemandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, Allah juga berfirman yang artinya, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kalian akan kekal di dalamnya. Di dalam bab targhib, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 68, yang artinya, maka apakah kalian merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kalian? Atau dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17, yang artinya, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kalian sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat dari mendustakan peringatanku. Dulur-dulur seiman, dalam bab peringatan, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 40, yang artinya, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa-dosanya. Atau dalam bab nasihat pelajaran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207, yang artinya, maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka selalu menikmatinya. Dulur-dulur seiman, masih banyak ayat-ayat lain yang mengandung berbagai macam fasahah atau parama sastra dan keindahan-keindahan. Apalagi ayat-ayat Al-Quran menerangkan perihal hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka setiap perintah selalu mengandung semua perkara yang ma'ruf, yang baik dan yang bermanfaat, serta larangan terhadap setiap perbuatan yang buruk, hina dan rendah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf mengatakan, bila kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu hai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu pasang pendengaranmu baik-baik, karena sesungguhnya hal tersebut mengandung kebaikan yang akan diperintahkan olehnya oleh Allah, atau keburukan yang dilarang olehnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, yang artinya, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dulur-dulur seiman, bila ayat-ayat menerangkan gambaran tentang hari kiamat berikut semua kesusahan dan kengerian yang terdapat di dalamnya, gambaran tentang surga, tentang neraka,
dan semua yang disediakan oleh Allah buat kekasih-kekasihnya atau musuh-musuhnya, yaitu kenikmatan dan neraka, serta perlindungan dan siksa yang pedih, maka akan diungkapkannya dalam bentuk berita gembira, larangan, serta peringatan, yaitu ungkapan yang mendorong untuk mengerjakan semua kebaikan dan menjauhi semua kemungkaran, mendorong untuk berzuhud terhadap duniawi serta lebih suka kepada pahala di akhirat, dan memperteguh jalan yang penuh dengan keteladanan, memberikan petunjuk ke jalan Allah yang lurus dan syariatnya yang tegak, serta membersihkan hati dari kotoran syaitan yang terkutuk. Karena itu telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya tiada seorang nabi pun melainkan telah dianugerahi suatu mukjizat yang disesuaikan dengan apa yang diimani oleh manusia di masanya. Dan sesungguhnya apa yang telah diberikan kepadaku hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Maka aku berharap semoga aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di antara semua nabi-nabi kelak di hari kiamat. Dulur-dulur seiman, lafaz hadis di atas itu berasal dari Imam Muslim. Dengan kata lain, sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku hanyalah berupa wahyu. Aku mempunyai kekhususan tersendiri di antara mereka para nabi, yaitu diberi wahyu Al-Quran. Dan ini melemahkan seluruh umat manusia untuk membuat hal yang semisal dengannya. Lain halnya dengan kitab-kitab samawi lainnya. Karena sesungguhnya kitab-kitab samawi selain Al-Quran menurut kebanyakan ulama bukan merupakan mukjizat. Tetapi Nabi SAW selain memiliki mukjizat Al-Quran, memiliki pula mukjizat-mukjizat lainnya yang menunjukkan kenabian dan kebenaran apa yang didatangkan olehnya. Dan hal ini jumlahnya cukup banyak hingga tak terhitung. Segala puji dan anugerah hanyalah milik Allah. Dulur-dulur seiman, sebagian ulama ahli kalam ada yang menetapkan unsur i'jaz di dalam Al-Quran dengan suatu metode yang mencakup antara pendapat ahli sunnah dan golongan Mu'tazilah yang menyatakan sirfah. Dia mengatakan jika Al-Quran ini mengandung i'jaz, dengan sendirinya yakni manusia tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya, dan di luar kemampuan mereka pula untuk menentangnya. Berarti apa yang diakui benar-benar telah terjadi. Jika mereka mempunyai kemampuan untuk menentang Al-Quran dengan hal yang semisal dengannya, sedangkan mereka tidak mampu melakukannya, padahal mereka sangat memusuhinya, maka hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mensirfah atau memalingkan mereka untuk dapat menentangnya, maksudnya menentang Al-Quran. Padahal mereka mempunyai kemampuan untuk menentangnya dengan hal yang semisal. Analisis seperti ini sekalipun kurang dapat diterima, mengingat Al-Quran itu sendiri mengandung mukjizat yang membuat manusia tidak mampu menentangnya dengan hal yang semisal. Seperti yang telah kami sebutkan di atas. Hanya saja analisis ini dapat diterima dengan pengertian sebagai perumpamaan dan tantangan terhadap perkara yang hak. Metode ini yang dipakai oleh Ar-Razi dalam menjawab hipotesisnya di dalam kitab tafsirnya yang menyangkut surat yang pendek-pendek seperti surat Al-Asr dan surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24 ini, yang artinya peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
Dulur-dulur sekalian, yang dimaksud dengan al-waqud ialah sesuatu yang dicampakkan ke dalam api untuk membesarkannya. Misalnya seperti kayu bakar dan lain-lain. Sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 15. Artinya, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi kayu api atau kayu bakar bagi neraka jahanam. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pula dalam surat Al-Anbiya ayat 98 dan 99, yang artinya sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah makanan jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan semuanya kekal di dalamnya. Dulur-dulur seiman, yang dimaksud al-hijarah dalam surat Al-Baqarah ini adalah batu pemantik api yang sangat besar, hitam, keras, dan berbau busuk. Batu jenis ini paling panas jika dipanaskan. Semoga Allah melindungi kita darinya. Abdul Malik ibnu Maisarah Az-Zarat meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Sabit, dari Amr ibnu Maimun, dari Abdullah ibnu Mas'ud, sehubungan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24 yang berarti bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka bahwa batu yang dimaksud itu adalah batu kibrit atau pemantik api. Allah telah menciptakannya di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu di langit yang paling rendah. Sengaja disediakan buat orang-orang kafir. Riwayat ini diketengahkan oleh Ibnu Jarir dengan lafaz seperti ini, yang diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Ia mengatakan bahwa diharuskan dengan syarat saikhain. Dulur-dulur seiman, Asad di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna ayat ini. Adapun yang maksud dengan al-hijarah adalah batu yang ada di dalam neraka, yaitu batu kibrit berwarna hitam. Mereka orang-orang kafir diazab di dalam neraka dengan batu itu dan api neraka. Mujahid mengatakan bahwa hijarah ini berasal dari batu kibrit yang baunya lebih busuk dari bangkai. Abu Ja'far Muhammad ibnu Adi mengatakan bahwa batu tersebut adalah batu kibrit. Ibnu Juraij mengatakan batu tersebut adalah batu kibrit hitam yang berada di dalam neraka. Menurut Amr ibnu Dinar, batu tersebut jauh lebih keras dan lebih besar daripada yang ada di dunia. Menurut pendapat lain, batu tersebut yang dimaksudkan adalah batu berhala dan tandingan-tandingannya yang disembah selain Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 98, yang artinya sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah makanan jahanam. Dulur-dulur seiman, pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dan Ar-Razi yang menilainya lebih kuat daripada pendapat di atas. Ar-Razi mengatakan, dikatakan demikian karena bukan merupakan hal yang diingkari bila api mengejar batu kibrit. Untuk itu lebih utama bila bahan bakar tersebut diartikan sebagai batu-batuan jenis kibrit. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Ar-Razi masih kurang kuat, mengingat api itu bila dibesarkan nyalanya dengan batu kibrit, maka panasnya lebih kuat serta nyalanya lebih besar. Dulur-dulur seiman, terlebih lagi bila diartikan seperti yang telah dikatakan oleh ulama salaf, bahwa batu-batuan tersebut adalah batu kibrit yang disediakan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya merupakan suatu hal yang nyata pula
bila api dapat membakar jenis-jenis batu-batuan lainnya, misalnya batu jas, batu kapur. Jika dibakar dengan api ia menyala, kemudian menjadi kapur. Demikian pula halnya dengan semua bebatuan lainnya, bila dibakar oleh api pasti terbakar dan menjadi hancur. Dulur-dulur seiman, sesungguhnya hal ini dikaitkan dengan panasnya api neraka yang diancamkan kepada mereka. Juga dikaitkan dengan kebesaran nyalanya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 97, yang artinya tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah bagi mereka nyalanya. Dulur-dulur seiman, demikian pendapat yang dinilai kuat oleh Al-Qurtubi. Disebutkan bahwa makna yang dimaksudkan adalah batu-batuan yang dapat menambah nyala api dan menambah derajat kepanasannya. Dimaksudkan agar hal ini menambah keras siksaannya terhadap para penghuninya. Al-Qurtubi mengatakan pula telah disebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, setiap yang menyakitkan pasti ada dalam neraka. Hadis ini kurang dihafal dan kurang dikenal di kalangan ulama ahli hadis. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan bahwa hadis ini diinterpretasikan dengan dua makna. Makna pertama itu menyatakan bahwa setiap orang yang mengganggu orang lain dimasukkan ke dalam neraka. Makna yang kedua berarti bahwa setiap yang menyakitkan para penghuninya seperti binatang buas, serangga beracun dan lain-lainnya terdapat di dalam neraka. Firman Allah yang berbunyi wa'iddat lil kafirin, menurut pendapat yang paling kuat, domir yang terdapat di dalam lafaz wa'iddat kembali kepada mereka, kembali kepada neraka yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan batu-batuan. Tetapi dapat pula diinterpretasikan bahwa damir tersebut kembali kepada al-hijarah, sebagaimana tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kedua pendapat tersebut tidak bertentangan dalam hal makna karena keduanya saling kait-mengait dengan yang lain. Dulur-dulur seiman, uiddat disediakan buat orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad, dari Ikrimah atau Said Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa makna firman Allah disediakan bagi orang-orang kafir, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 24 ini, ialah buat orang yang kafir di antara kalian. Banyaknya orang dari kalangan para imam sunnah yang menyimpulkan dalil dari ayat ini mengatakan bahwa neraka itu sekarang sudah ada, yakni telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah yang disediakan bagi orang-orang kafir atau uiddat lil kafirin, yaitu pada ayat 24 surat Al-Baqarah. Jadi dengan kata lain, neraka itu sudah dipersiapkan, sudah disediakan buat mereka yang kafir. Banyak hadis yang menunjukkan pengertian ini, bahwa neraka itu sudah ada. Antara lain adalah hadis yang menceritakan bahwa surga dan neraka itu saling berbantah-bantahan. Hadis lainnya menyebutkan yang artinya neraka meminta izin kepada Tuhannya. Untuk itu ia berkata, wahai Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Akhirnya ia diizinkan untuk mengeluarkan dua embusan, yaitu embusan di waktu musim dingin dan embusan lainnya di waktu musim panas. Demikian pula dalam hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya kami pernah mendengar suara gemuruh. Lalu kami bertanya, suara apakah itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, itu adalah suara batu yang dilemparkan dari pinggir neraka jahanam sejak 70 tahun yang silam dan sekarang baru sampai ke dasarnya.
Hadis ini menurut lafaz Imam Muslim. Juga hadis yang menceritakan salat gerhana Nabi SAW. Hadis mengenai malam Isra. Dan hadis-hadis lainnya yang menunjukkan makna yang sama dengan pengertian yang sedang kita bahas ini. Akan tetapi golongan Mu'tazilah menentang pendapat ini karena kebodohan mereka sendiri. Tetapi pendapat mereka didukung oleh Qadi Munzir Ibnu Sa'id al-Baluti, Qadi di Andalusia. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 38, sebuah surat semisal dengannya. Makna yang dimaksud mencakup semua surat Al-Quran, baik surat yang panjang maupun yang pendek. Mengingat lafaz surat diungkapkan dalam bentuk nakirah dalam konteks syarat. Lafaz seperti itu bermakna umum. Sama halnya dengan nakirah yang diungkapkan dalam konteks nafi menurut ahli tahqiq dari kalangan ulama usul. Hal ini akan diterangkan nanti dalam pembicaraan kita selanjutnya. Dulur-dulur seiman, unsur i'jaz memang terkandung di dalam surat-surat yang panjang, juga surat-surat yang pendek. Sepengetahuan kami tidak ada ulama yang memperselisihkan pendapat ini, baik yang salaf maupun yang khalaf. Tetapi Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya buatlah satu surat saja semisal Al-Quran itu. Ini yang diartikan mencakup surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, dan surat Al-Kafirun. Kita mengetahui bahwa membuat suatu yang semisal dengannya atau yang mendekatinya merupakan satu hal yang mungkin dapat dilakukan dengan pasti. Karena itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan jika dikatakan bahwa membuat hal yang semisal dengan surat-surat tersebut merupakan suatu hal yang di luar kemampuan manusia. Apabila ia berpendapat seperti pendapat yang berlebihan ini, justru akibatnya akan mengurangi keagungan daripada Al-Quran itu sendiri. Dulur-dulur seiman, berdasarkan pengertian inilah kami memilih cara lain dalam menginterpretasikannya. Dan kami katakan jika surat-surat tersebut tingkat kefasihannya mencapai tingkat i'jaz berarti bukan menjadi masalah lagi. Tetapi jika tidak demikian keadaannya berarti ketidakmampuan orang-orang kafir untuk menyainginya merupakan suatu mukjizat tersendiri. Mengingat dorongan yang ada pada diri mereka untuk melecehkan Al-Quran benar-benar kuat. Atas dasar kedua hipotesis ini, unsur i'jaz tetap ada. Demikian nukilan secara harfiah dari Ar-Razi. Dulur-dulur seiman, menurut pendapat yang benar, setiap surat dari Al-Quran merupakan mukjizat. Manusia tidak akan mampu menandinginya, baik surat yang panjang maupun yang pendek. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jikalau manusia memikirkan makna yang terkandung di dalam surat berikut, niscaya sudah menjadi cukup bagi mereka. Yaitu firman Allah surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi dengan kesabaran. Dulur-dulur seiman, kami meriwayatkan dari Amr ibnul As bahwa sebelum masuk Islam dia pernah bertemu dengan Musailamatul Kazzab. Lalu Musailamah bertanya kepadanya, apakah yang telah diturunkan kepada teman kalian? Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad di Mekah pada masa sekarang. Maka Amr menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadanya suatu surat yang ringkas lagi balik. Musailamah bertanya, surat apakah itu? Amr menjawab,
wal asri innal insana lafi khusrin, dan seterusnya. Maka Musailamah berpikir sejenak, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, sesungguhnya telah diturunkan pula kepadaku hal yang semisal dengannya. Amr bertanya, apakah itu? Musailamah berkata, yang artinya, hai kelinci, sesungguhnya kamu hanya terdiri atas 2 telinga dan dada, sedangkan selain itu pendek dan kurus. Kemudian Musailamah bertanya, bagaimana menurut pendapatmu, hai Amr? Amr kemudian menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa diriku mengetahui kamu itu berdusta. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.